Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Gua. Memasuki hari ke-30 pelatihan, Baekchun dan murid-murid lainnya nampak begitu terkejut dengan perubahan besar yang terjadi kepada pimpinan sekte Hyunjong dan juga para penatua. Walaupun berat badan mereka belum kembali sepenuhnya, tapi bisa dipastikan baik kulit mereka dan juga postur tubuh sudah hampir kembali ke bentuk asalnya. Tapi bahkan kulit mereka terlihat jauh lebih halus dan lebih mulus dibandingkan sebelumnya. Seakan-akan mereka adalah bayi yang baru saja lahir. Timbul banyak sekali pertanyaan, terutama apakah mungkin bisa seseorang berubah sebanyak ini dalam waktu singkat? Padahal baru sekitar 10 harian yang lalu mereka nampak seperti mayat hidup dan kini mereka terlihat seperti bayi yang baru saja dilahirkan. Sungguh situasi yang hampir sangat sulit dipercayai bahkan saat mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Lalu saat memasuki hari ke-35, nampak Unam dan beberapa murid tengah sibuk untuk membenahi salah satu pilar dari aula yang hampir saja jatuh. Nah, jadi saat pertemuan aliansi kawan surgawi sebelumnya, keluarga Tang memodifikasi aula tersebut karena pilarnya terlalu pendek. Itu membuat aula terasa sempit. Oleh sebab itulah keluarga Tang memutuskan untuk memodifikasinya. Membuat ulang tentu saja memakan waktu yang terlalu lama. Jadi keluarga Tang pun memutuskan untuk memberi alas sebuah batu untuk membuat pilar tersebut menjadi sedikit lebih tinggi dan semuanya berjalan mulus hingga saat ini ternyata batu yang digunakan untuk menopang pilar tidak terlalu kuat sehingga pilar tersebut pun sedikit mereng. Dan saat ini Ungam dengan murid-murid lainnya berusaha untuk mengembalikan pilar agar kembali lurus sehingga bisa menopang seluruh aula dengan baik. Tapi sayangnya apa yang mereka rencanakan tidak semudah apa yang mereka pikirkan hingga penatua Yunyong pun menyaksikan hal tersebut. Tentu saja awalnya penatua Yunyong bertanya apa yang telah terjadi dan saat mendengarnya penatua Yunyong pun dibuat terkejut. Itu semua karena Unam tidak bisa menanganinya dengan baik. Ia memiliki ide untuk menghancurkan aula dan menatanya kembali. Tentunya itu berkaitan dengan jumlah uang yang tidak sedikit. Dan dari yang Yunyong dengar, ini semua telah direncanakan oleh keluarga Tang. Tidak mungkin keluarga Tang tidak memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan karena mereka adalah tukang terbaik. Oleh sebab itulah Yunyong tidak ingin menghambur-hamburkan uang. Ia pun berkata kepada murid-murid, "Tidak, kita harus memperbaikinya. Dan jika kalian benar-benar ingin melakukan hal tersebut, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengangkat pilar lalu meluruskannya. Karena jika hanya mendorong untuk membuat pilar menjadi kembali lurus adalah hal yang hampir mustahil." Tentu saja mendengar pernyataan dari Hyunjong membuat murid-murid terkejut karena mereka tahu benar mengangkat pilar adalah sebuah kemustahilan mengingat pilar tersebut menanggung beban hampir seluruh aula. Tapi Yunyong bukanlah seseorang yang perkataannya bisa dibantah. Apapun usulannya, mereka harus bersusah payah untuk mewujudkannya. Itulah yang membuat anak-anak frustasi. Kini penatua Yunyong pun yang memegang komando. Ia pun meminta anak-anak untuk bersiap dan saat mengucapkan 1, 2, 3, penatua Yunyong pun meminta seluruh anak-anak untuk mengangkat pilar tersebut secara bersama-sama. Tapi sayangnya walaupun
walaupun mereka mengeluarkan seluruh tenaga, pilar tersebut hanya bergerak beberapa inci saja. Dan tentu saja itu belum cukup. Melihatnya membuat penatua Yunyong sedikit kecewa. Ia pun berkata, apakah kalian sama sekali tidak memiliki tenaga? Padahal setiap hari aku selalu memberi kalian daging. Sungguh sangat mengecewakan. Apa yang dikatakan penatua Yunyong memang benar, tapi mengangkat pilar dengan beban yang begitu berat bukanlah perkara mudah. Oleh sebab itulah anak-anak menganggap ini adalah pekerjaan yang mustahil. Tapi tidak dengan Yunyong. Sebagai kepala keuangan, ia tidak ingin menghambur-hamburkan uang secara sia-sia. Jadi kali ini ia pun memutuskan untuk ikut membantu anak-anak mengangkat pilar tersebut. Tentu saja awalnya anak-anak mengkhawatirkan penatua Yunyong, mengingat mereka tahu benar seberapa kuatkah penatua Yunyong dahulu. Tapi mereka tidak memperkirakan setelah pelatihan Raka Chungmyun, kekuatan penatua Yunyong telah bertambah berkali-kali lipat. Ia pun meminta salah satu murid untuk menyingkir dan kini ia sudah berada di barisan para murid bersiap mengangkat pilar tersebut. Dalam hitungan ketiga, anehnya murid-murid yang awalnya tidak bisa mengangkat pilar tersebut kini mulai merasa heran karena pilar bisa terangkat dengan mudah. Unam menyaksikan hal tersebut bahkan dibuat sampai menganga karena ia juga bisa melihat dengan jelas saat urat-urat dari lengan penatua Yunyong terlihat jelas. Dengan itu pula bentuk pilar pun kembali seperti sedia kala. Murid-murid begitu terkejut, tapi tidak dengan Yunyong. Ia nampak sangat senang sambil berkata, sudah selesai bukan? Jika begitu, aku tidak perlu mengeluarkan uang untuk perombakan. Setelahnya, penatua Yunyong pun meninggalkan anak-anak yang masih terlihat syok saat mengetahui kekuatan besar yang dimiliki oleh penatua Yunyong. Kini kita memasuki hari ke-40 pelatihan. Saat pimpinan sekte tengah mengayunkan pedangnya, ia pun mendengar suara robek. Ya, saat ini baik itu pimpinan sekte dan para penatua bisa merasakan dengan jelas perubahan tubuh mereka beserta otot-ototnya. Ini adalah penampilan yang menakjubkan. Bahkan mereka yang berada di usia muda pastinya akan iri saat melihat bentuk tubuh mereka saat ini. Itulah kenapa pula baju mereka saat ini sudah tidak cukup kuat untuk menahan otot-otot mereka yang berkembang begitu pesat. Ketiganya nampak begitu bersemangat. Ya, ini adalah hal ideal yang selalu mereka impi-impikan. Pelatihan Chungmyun awalnya pimpinan sekte menganggapnya mungkin ini hanya sekedar formalitas. Tapi siapa sangka Chungmyun malah membawa mereka ke level yang tidak pernah mereka sangka. Lalu pimpinan sekte pun bertanya kepada Chungmyun, Chungmyun, jadi untuk saat ini berada pada level berapa kita? Lalu Chungmyun pun menjawab, saat ini mungkin Anda sudah berada pada level 2 ataupun 3. Jadi jangan senang dulu karena setidaknya untuk bisa menguasai seni bela diri awan ungu dengan baik, Anda harus mencapai level bintang 5. Jadi bisa dikatakan ini hanyalah permulaan. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Yunyong sedikit terkejut. Padahal saat ini bahkan ia yakin bisa menghancurkan gunung ataupun gedung. Tapi ternyata masih sangat jauh untuk bisa mencapai level bintang 5. Akhirnya Yunyong pun sadar kenapa seni bela diri ilahi awan ungu hanya dipelajari oleh para pimpinan sekte saja. Nah, Chungmyun juga menjelaskan bahwa
Para penatua dan pimpinan sekte bisa sampai sejauh ini itu karena usaha mereka sendiri. Chung Myun hanya membuka jalan. Sebenarnya pimpinan sekte dan para penatua sudah menyimpan banyak ki di dalam tubuh mereka berkat pelatihan bertahun-tahun. Tapi karena sudah begitu lama pula mereka tidak menggunakan ki, itulah kenapa aliran ki mereka tidak berjalan dengan baik. Chung Myun hanya membuka kembali saluran aliran ki mereka dan para penatua dan pimpinan sekte lah yang menyempurnakan itu semua dengan pelatihan giat tanpa adanya rasa putus asa dan niat untuk berhenti. Benar-benar pelatihan neraka. Memang setiap hari mereka mengeluh, tapi mereka juga tidak menghentikan pelatihan walau satu hari pun. Pimpinan sekte dan para penatua nampak begitu bersyukur karena hari ini hasil dari pelatihan mereka mulai terlihat jelas. Sejujurnya dari dahulu mereka ingin sekali berada pada garis depan saat terjadi momen-momen penting, tapi mereka mengurungkan niat melihat kekuatan mereka yang tidak seberapa. Tapi hari ini mereka bisa mewujudkan mimpi terdahulu untuk menjadi seniman bela diri seutuhnya. Yoon Jong bahkan sampai menundukkan kepala dan berterima kasih kepada Chung Myun karena telah membimbingnya sampai sejauh ini. Lalu Chung Myun pun menanggapinya, "Pimpinan sekte, Anda tidak perlu berterima kasih. Ini semua berkat usaha Anda sendiri. Lagi pula ini hanyalah permulaan. Dan yang terpenting, aku melihat para senior dan junior tengah bermalasan beberapa waktu terakhir ini. Bagaimana jika pimpinan sekte dan para penatua melatih mereka sebagai awalan untuk melihat apakah ada dari mereka yang cocok untuk mempelajari seni bela diri ilahi langit ungu?" Mendengar perkataan Chung Myun, mereka pun saling menatap dengan senyuman yang sama. Tentu saja mereka menerimanya dengan senang hati dan pada akhirnya tiba juga waktunya di mana mereka bisa langsung menanamkan rasa hormat kepada murid-murid mereka. Keesokan harinya, seluruh murid dari kelas pertama sampai kelas ketiga tengah berbaris rapi. Ini adalah pemandangan yang tidak biasa karena lazimnya murid-murid kelas 1 tidak berbaris sejajar dengan murid-murid kelas 3. Tapi yang lebih menjengkelkan adalah sosok yang berada di hadapan mereka semua, yaitu Chung Myun. Baekjun bahkan sampai mengeluh, "Chung Myun, bukankah ini sedikit berlebihan?" Ya, bagaimana bisa murid kelas 3 dan juga termuda di antara murid-murid lainnya berdiri di hadapan seluruh murid termasuk murid kelas 1. Tapi Chung Myun tidak menanggapi perkataan Baekjun. Ia malahan hanya mengorek-ngorek kupingnya dan meniupnya. Barulah setelahnya Chung Myun berkata, "Baiklah, aku yakin kalian sudah tahu kenapa setiap orang dikumpulkan, bukan? Nampaknya setiap murid memang memahami tujuan tersebut, tapi tidak dengan satu orang. Ya, itu adalah Jogul." Ia pun mengangkat tangannya lalu bertanya, "Jadi apa tujuan kita dikumpulkan di sini?" Dan seluruh mata pun langsung tertuju kepadanya. Bahkan tatapan Chung Myun terlihat lebih ramah dibandingkan dengan tatapan murid lainnya. Jogul pun hanya menunduk sambil berkata, "Maaf." Lalu Baekjun pun berkata, "Gul, ada baiknya sebelum bertanya kau berpikir terlebih dahulu." Lalu Baekjun pun mulai memastikan tujuan seluruh murid dikumpulkan. Ini berkaitan dengan seni bela diri ilahi awan ungu, bukan? Chung Myun pun menjawab, "Ya, benar senior."
Tapi nampaknya Baekhyun masih tidak terlalu setuju dengan metode ini. Memang pimpinan sekte mengatakan bahwa seni bela diri ilahi awan ungu tidak lagi menjadi teknik yang harus dipelajari hanya untuk pimpinan sekte saja. Siapapun yang layak boleh mempelajarinya. Tapi bagaimana bisa seluruh murid disejajarkan dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Memang tidak ada kata terlambat dan tertinggal saat mempelajari seni bela diri. Tapi bukankah agak canggung jika murid kelas 3 mempelajari teknik yang sama dengan murid kelas 1? Bukankah itu seperti seorang cucu yang tengah belajar dengan kakeknya? Lalu Chung Yun pun memotong perkataan Baekhyun dan berkata, "Senior, tapi tidak ada gunanya kau berkata kepadaku karena bukan aku yang menentukannya." Dan senior Ungam pun langsung menanggapi perkataan Chung Myun. "Apakah pimpinan sekte yang memerintahkanmu?" Lalu Chung Myun pun menjawab, "Ya, benar senior, pimpinan sekte yang memerintahkanku, tapi juga dengan para penatua." Saat melihat ekspresi Ungam, Chung Myun pun berkata pelan sehingga hanya bisa ia yang mendengarkannya saja. "Senior, ada apa? Apakah kau merasa terbebani? Jika ya, aku akan menyampaikannya kepada pimpinan sekte." Dan siapa sangka bukannya Ungam yang menjawab, malah Unam yang menanggapinya seolah-olah ia mendengar perkataan Chung Myun. "Jadi, bisakah aku mundur saja? Nampaknya akan sulit bagiku untuk bisa mengikuti pelatihan ini." Mendengar perkataan Unam, Ungam pun langsung tertawa. Lalu Chung Myun menanggapinya, "Senior, maaf, pimpinan sekte pasti tidak akan mengizinkannya." Ya, setiap orang tahu bahwa Unam kemungkinan besar akan menjadi pimpinan sekte selanjutnya karena ia sudah begitu banyak membantu pimpinan sekte Hyunjong saat masa-masa sulit Gunung Hua. Intinya, di antara seluruh murid kelas 1 tidak akan ada yang keberatan jika Unam akan menjadi pimpinan sekte selanjutnya. Itulah kenapa Chung Myun yakin pimpinan sekte akan menolak jika Unam mengundurkan diri bahkan sebelum pelatihan dimulai. Mendengar hal tersebut, Unam pun menghela nafas karena bahkan jika dirinya yang ditunjuk menjadi pimpinan sekte selanjutnya, Unam masih agak ragu dan malas untuk mempelajari teknik tersebut karena menurutnya itu akan merepotkan dan juga membebankan. Tapi Chung Myun menjelaskan bahwa bukan dirinya yang menentukan, melainkan pimpinan sekte dan juga para penatua. Dan saat itulah mereka mulai menampakkan dirinya. Dan setiap orang pun terlihat begitu terkejut saat melihat penampilan baru dari pimpinan sekte dan para penatua. Unam dan Ungam bahkan sampai berkata, "Pimpinan sekte, apakah itu Anda?" Ya, walaupun mereka sering bertemu, tapi jelas pimpinan sekte saat ini jauh berbeda dengan pimpinan sekte yang mereka ingat. Dan yang paling jelas adalah perubahan pada tubuh mereka. Ya, tidak hanya pimpinan sekte, para penatua juga terlihat lebih besar dibandingkan dengan yang mereka ingat. Otot-otot mereka juga nampaknya tumbuh secara signifikan dan terlihat lebih tinggi pula. Lalu seluruh pandangan pun teralih tak kalah murid-murid mendengar suara robek dari pakaian para penatua. Mendengar hal tersebut, penatua Hyunjong pun langsung berkata kepada pimpinan sekte, "Bukankah sudah kubilang untuk memakai pakaian yang lebih besar?" Lalu pimpinan sekte pun menanggapinya, "Tapi bukankah kau yang menjahit pakaian ini?" Ya, walaupun itu hanyalah perdebatan singkat, tapi
Tapi para murid akhirnya yakin benar bahwa tidak hanya pimpinan sekte, para penatua juga terlihat lebih besar dibandingkan dengan apa yang mereka ingat. Apalagi aura Ki di sekitar mereka juga terasa lebih kuat. Mereka bahkan berpikir, apakah ini yang dinamakan aura Ki spiritualis? Tapi masih sulit mempercayai apa yang mereka lihat. Ya, bagaimana bisa seseorang berubah begitu banyak hanya dalam waktu singkat? Hingga pada akhirnya pimpinan sekte pun mulai berpidato. Jadi, kalian semua sudah di sini? Seluruh murid pun menjawab, ya pimpinan sekte. Sejujurnya, murid-murid juga merasakan aura yang berbeda saat pimpinan sekte memulai pidatonya. Begitu tenang, tapi juga begitu berwibawa. Tapi yang paling menonjol adalah setiap murid bisa merasakan bahwa pimpinan sekte begitu kuat. Dan Yunjong pun kembali melanjutkan pidatonya. Baiklah, kehadiranku di sini untuk sedikit menjelaskan hal yang baru saja aku pelajari. Mungkin ini akan sedikit sulit, tapi aku harap kalian bisa mengikutinya. Para murid pun mengangguk. Ya, nampaknya saat ini mereka tidak terlalu peduli dengan perubahan yang terjadi pada Yunjong, karena yang lebih penting adalah mereka bisa mempelajari teknik terhebat dari sekte Gunung Hua yang sebelumnya hanya bisa dipelajari oleh pimpinan sekte saja. Dan saat Yunjong akan melanjutkan pidatonya, tiba-tiba ada seseorang yang tiba lalu berkata, "Pimpinan sekte!" Ya, ternyata itu adalah Baeksang. Kehadirannya tentu saja mengejutkan. Oh ya, sedikit koreksi ya. Ternyata murid-murid yang berkumpul hanya murid-murid yang dipilih saja oleh pimpinan sekte dan para penatua. Jadi bukan seluruh murid. Adapun Baeksang, ya tidak termasuk dari murid-murid yang terpilih. Itulah kenapa kehadiran Baeksang begitu mengejutkan. Hyunyong bahkan sampai menegur Baeksang bagaimana bisa ia tiba-tiba muncul dan memotong perkataan pimpinan sekte. Tapi untungnya Hyunjong begitu tenang dan juga murah hati. Ia pun mempersilahkan Baeksang untuk berbicara. Yang intinya, walaupun dirinya tidak sehebat murid-murid yang telah dipilih, tapi Baeksang ingin pimpinan sekte memberikan kesempatan padanya untuk membuktikan bahwa dirinya juga layak untuk mempelajari seni bela diri ilahi awan ungu. Dan ternyata tidak hanya Baeksang, ada juga Tang Soso yang mengikutinya dan memberikan argumen yang kurang lebih sama dengan Baeksang. Intinya, walaupun mereka kurang, mereka minta diberikan kesempatan untuk mempelajari seni bela diri ilahi awan ungu dan akan berusaha sekuat tenaga agar tidak tertinggal dengan murid-murid yang telah terpilih. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Hyunyong pun mengelus jenggotnya lalu bertanya kepada para penatua, bagaimana menurut kalian? Dan di sanalah Hyunyong mulai berkata, baiklah jika kalian ingin mencoba, tapi ingatlah hasilnya tidak bisa diganggu gugat dan siapapun yang ingin mencoba harus mengikuti seluruh pelatihan sampai akhir, dan siapapun yang ingin berhenti selama pelatihan maka mereka akan menanggung konsekuensi yang begitu besar. Jadi karena kalian sendiri yang merangkak masuk ke sini, tidak diperkenankan untuk mundur begitu saja. Bisa dikatakan ini adalah sebuah ancaman yang disampaikan oleh penatua Hyunyong. Mereka boleh mengikuti pelatihan tapi tidak boleh lari di tengah-tengah pelatihan tersebut karena akan ada konsekuensi
konsekuensi yang begitu besar jika mereka yakin mereka diperbolehkan untuk ikut serta. Dan siapa sangka beberapa murid yang mengajukan diri setuju dengan apa yang disampaikan oleh Penatua Yunyong. Dengan itu pula pimpinan sekte pun memutuskan jika mereka yang baru hadir diperbolehkan ikut serta dalam pelatihan ini. Dan sayangnya Baeksang akhirnya menyadari jika ini adalah keputusan terbodoh yang pernah ia lakukan, karena sikap Penatua Yunyong sebelumnya mengingatkan terkait Yunyong dahulu saat masa-masa kehancuran Gunung Hua. Ya, ia dikenal sebagai iblis tepat sebelum kehadiran Chungmyun. Dan apalagi tepat di belakang Penatua Yunyong, Chungmyun pun tersenyum licik sambil berkata, "Kalian semua sudah tamat." Pelatihan neraka pun dimulai di salah satu lembah yang berada di Gunung Hua. Awalnya air di dalam lembah tersebut terlihat tenang, tapi tiba-tiba muncul kepala dari dalam air. Tapi itu tidak bertahan lama karena ada Penatua Yunyong yang menjaga di sana. Jadi saat ada kepala muncul, Yunyong pun langsung menghantamnya sehingga kepala tersebut kembali masuk ke dalam air. Tidak jarang juga terdengar suara seseorang berkata, "Kalau begini aku benar-benar bisa mati." Tapi tentu saja Penatua Yunyong tidak peduli. Setiap kali ada orang yang ingin naik, Yunyong selalu menghantam kepalanya sehingga kembali masuk ke dalam air. Dan Penatua Yunyong juga berkata, "Bagaimana bisa kalian menjadi sosok yang hebat jika tidak bisa melalui hal ini? Bukankah begitu Chungmyun?" Dan Chungmyun yang duduk di atas batu pun berkata, "Anda benar Penatua." Lalu ia pun tertawa. Ya, mungkin dari jauh ini terlihat seperti Penatua yang tengah bermain dengan murid-muridnya, tapi sebenarnya tidak. Ini bisa dikatakan awal dari pelatihan neraka. Murid-murid Gunung Hua yang ingin mempelajari seni ilahi awan ungu. Jadi murid-murid diperintahkan untuk mengayunkan pedangnya di dalam air. Tidak hanya itu, mereka juga dipasangkan pemberat di kaki mereka. Jadi jika mereka tidak bisa mengendalikan tubuh, mereka akan tenggelam. Tapi jika mereka tidak kuat dan ingin keluar dari dalam air, Yunyong langsung menghajar kepala mereka. Benar-benar posisi yang begitu menyulitkan. Baekchun sendiri sebenarnya adalah orang yang sangat realistis. Ia selalu berpikir jika seseorang berusaha pasti mereka akan berhasil. Tapi pelatihan ini jauh dari kata rasional. Untuk apa seseorang berlatih mengayunkan pedang di dalam air? Mereka bahkan bukan bagian dari bajak laut di sungai Yangtze. Mendengar ocehan tersebut, Yunyong pun menjelaskan, memang apa yang dikatakan Baekchun benar, tapi mereka juga tidak bisa memilih medan apa yang harus mereka lalui saat peperangan terjadi. Oleh sebab itulah Penatua Yunyong memilih metode pelatihan ekstrim seperti ini. Tapi tentunya tidak semua murid kuat. Ini adalah metode pelatihan yang pertama kali mereka rasakan. Sudah ada beberapa murid yang mengambang karena tidak kuat dengan pelatihan ekstrim yang diberikan oleh Penatua Yunyong. Bahkan salah satu di antara mereka adalah Jogul. Adapun Baekchun, karena ialah murid terkuat, Baekchun masih berusaha untuk tidak keluar dari dalam air. Tapi nampaknya memang ada batasan seberapa lama
seseorang bisa bernafas atau bertahan di dalam air. Baekhyun ingin menuju ke permukaan, tapi ada orang yang menghentikannya karena menariknya dan juga menginjak-injaknya. Ya, ternyata itu adalah Yeonjung yang juga sudah tidak tahan. Jadi ia pun menarik apapun yang ada di dekatnya untuk bisa keluar dari dalam air. Dan saat melihat beberapa rekannya yang mengambang, Yeonjung pun berteriak, "Gul, Jungho, bertahanlah, kalian tidak boleh mati." Ya, ini benar-benar pelatihan yang begitu ekstrim. Chungmyun memang selalu memaksa mereka, tapi Chungmyun melakukan itu agar mereka bisa melampaui batas tubuh mereka. Dan jika mereka kelelahan, mereka boleh beristirahat terlebih dahulu. Tapi pelatihan ini tidak. Mereka diperintahkan untuk melakukan sesuatu sampai batas yang ditentukan, baru setelahnya mereka boleh istirahat. Tapi permasalahannya adalah mengendalikan ki internal sambil mempraktekkan 24 gerakan bunga plum di dalam air bukanlah hal yang mudah. Jadi adalah hal yang wajar saat mereka mempraktekkan pelatihan ini untuk pertama kalinya dan langsung mengeluh. Lalu tiba-tiba Baekhyun pun muncul dari dalam air dan mencekik Yeonjung. Ia pun berkata, "Berani-beraninya kau melakukan itu kepada seniormu?" Sejujurnya, Yeonjung tidak tahu apa yang dimaksud oleh Baekhyun. Ia bahkan menanggapinya, "Senior, apa maksudmu? Aku tidak paham. Kenapa kau melakukan ini kepadaku?" Lalu Baekhyun pun kembali menanggapinya, "Apakah kau lupa? Apakah kau tidak ingat bagaimana caramu muncul ke permukaan?" Lalu Yeonjung pun berusaha untuk mengingat, tapi sayangnya memang ia tidak mengingat apapun itu. Dan Baekhyun pun menjelaskan, "Dasar idiot, kau menginjak kepala seniormu untuk mencapai permukaan." Mendengar hal tersebut, bahkan Yeonjung ikut terkejut karena memang ia sama sekali tidak mengingat apa yang terjadi di dalam air. Setelahnya, Baekhyun pun menghajar Jogul sampai ia berteriak keras, yang mana bahkan itu membuat Jogul dan juga Jungho langsung terbangun dari pingsannya. Tapi penatua Yunyong pun langsung menghentikan perdebatan tersebut sambil berkata, "Cukup! Dasar murid-murid lemah, kalian bahkan tidak bisa bertahan sedikit lebih lama. Jika aku dalam kondisi prima, aku bahkan bisa bertahan jauh lebih lama dibandingkan dengan kalian." Ya, ini bukanlah hanya pelatihan di dalam air, tapi ini adalah pelatihan bagaimana kalian mengendalikan energi internal kalian. Jadi jangan kesampingkan hal tersebut, karena di sanalah poin terpentingnya. Penatua Yunsang yang dari tadi hanya memantau kini juga ikut berkomentar. Barulah setelah memberikan beberapa nasihat, Yunyong pun kembali berkata, "Baiklah, sudah cukup istirahatnya. Seperti yang aku katakan sebelumnya, tidak masalah jika kalian pingsan dan tidak masalah jika kalian mengeluh, tapi kalian tidak boleh berhenti atau menyerah di tengah-tengah perjalanan. Ingat itu semua dan kembali masuk ke dalam air." Awalnya murid-murid hanya terdiam, lalu Hyun Yong kembali berkata, "Haruskah aku yang memasukkan kepala kalian?" Dan serentak para murid pun menjawab, "Tidak, tidak, penatua, biarkan kami saja." Dan mereka pun kembali masuk ke dalam air. Setelahnya Hyun Yong pun bergumam, "Dari dulu aku memang ingin sekali menerapkan pelatihan ini setidaknya sekali." Mendengar perkataan penatua Hyun Yong bahkan membuat Chungmyun berkeringat di dalam hatinya. Ia pun berkata, "Sepertinya aku telah membuka sebuah kotak yang seharusnya tidak boleh dibuka." Beberapa saat setelahnya, penatua Hyun Jong tersenyum saat menyaksikan para penatua dan para murid berlatih dengan begitu kerasnya. Tapi
Timbul juga sebuah pertanyaan. Haruskah ini dihentikan? Apakah ini baik-baik saja? Ya, pelatihan yang Hyun Jong lihat bukanlah pelatihan biasa. Saat ini, murid-murid diperintahkan untuk berjalan sambil mengangkat batu seukuran rumah dan penatua Hyun Yong duduk di atasnya. Setiap kali ada yang berhenti, Hyun Yong pun langsung memarahinya dan memulai pidato yang panjang. Tidak hanya keberatan saat mengangkat batu, murid-murid juga harus kelelahan mendengar pidato penatua Hyun Yong yang tak ada habisnya. Hingga Jung Ho pun nampak tidak kuat dan pada akhirnya ia pun terjatuh. Batu yang ia bawa tentu saja ikut terjatuh, tapi anehnya ia sama sekali tidak merasa sakit. Jung Ho bahkan sempat berpikir, apakah aku sudah mati? Tapi apa yang ia lihat setelahnya adalah wajah marah dari penatua Hyun Yong. Ya, kala itu saat Jung Ho tumbang, penatua Hyun Yong pun langsung menangkap batu yang dibawa oleh Jung Ho hanya dengan satu tangan saja. Tapi permasalahannya ini bukan pertama kalinya, sudah berkali-kali. Tentunya itu membuat Hyun Yong kesal karena ia juga kelelahan menangkap batu yang dibawa Jung Ho setiap kali ia terjatuh. Melihat ekspresi Hyun Yong, Jung Ho bahkan sampai berpikir, sebaiknya aku mati saja. Ya, penatua Hyun Yong nampaknya sudah tidak sabar untuk menghajar Jung Ho. Tapi penatua Hyun Sang menghentikannya. Ia pun berkata, penatua, tenanglah. Sepertinya bocah ini telah kehilangan sedikit kewarasannya. Biarkan aku yang menanganinya. Lalu penatua Hyun Sang pun membawa Jung Ho ke semak-semak dan yang terjadi setelahnya hanya terdengar suara teriakan Jung Ho memohon ampun dan berkata, penatua, maafkan aku. Tentunya para murid yang mendengar hal tersebut penasaran dengan apa yang terjadi. Tapi anehnya di waktu yang sama mereka juga tidak ingin tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Tapi ada satu hal yang pasti, mereka tidak boleh membiarkan batu yang mereka bawa jatuh. Beberapa waktu setelahnya, tepatnya di ruang makan, nampak murid-murid hanya menatap ke arah nasi mereka, tapi tidak ada yang mulai menyantapnya. Seseorang pun berkata, "Hey guys, apakah kalian benar-benar tidak ingin makan? Jika kita ingin bertahan, maka kita harus makan apapun kondisinya." Nah, alasan kenapa murid-murid nampak tidak terlalu tertarik dengan makanan terlepas dari kondisi mereka adalah bukan hanya sulit untuk mengangkat nasi, tapi mereka juga merasa jika nasi yang masuk ke mulut mereka terasa seperti pasir. Baekhyun mencoba untuk mengunyah nasinya dan benar-benar rasanya persis seperti pasir, tapi tidak dengan seseorang, yaitu adalah Chung Myun. Ia memakan nasi dengan begitu lahapnya. Baekhyun yang menyaksikan hal tersebut tentu saja nampak kesal kenapa ia bertingkah laku seperti itu di samping para seniornya yang bahkan sulit untuk mengunyah nasi. Mungkin inilah perbedaan karena murid-murid berlatih begitu sulitnya. Adapun Chung Myun, ia hanya memantau pelatihan mereka. Tapi saat itu bahkan sulit bagi Baekhyun untuk menegur Chung Myun karena ia sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Hingga Jogul pun bertanya,
Chungmyun, aku penasaran bagaimana penatua bisa begitu kuat dalam waktu singkat. Tapi, apakah itu berkaitan dengan seni bela diri ilahi awan ungu? Apakah teknik tersebut benar-benar bisa membuat orang menjadi jauh lebih kuat? Lalu, Chungmyun pun bertanya kembali, apakah menurutmu ada satu teknik yang membuat orang menjadi sangat kuat? Dan Jogul pun menjawab, tidak, tapi aku lihat penatua menjadi begitu kuat. Lalu Chungmyun pun kembali menjelaskan, ya, tapi para penatua adalah kasus yang berbeda. Mendengar hal tersebut, Baekchun yang awalnya kesal juga nampak begitu penasaran. Sebenarnya bagaimana bisa penatua begitu kuat dalam waktu singkat? Nah, intinya mempelajari teknik bela diri itu sama seperti koki yang tengah memasak. Jika koki itu handal, bahkan sisa-sisa bahan bisa menjadi makanan yang lezat. Adapun untuk seniman bela diri, ki internal mereka melambangkan bagaimana kecakapan mereka dalam mengolah teknik bela diri. Sebagai contoh, para penatua mereka setidaknya sudah mengumpulkan ki internal sampai 40 ataupun 50 tahun. Teknik bela diri memang bisa membuat seseorang menjadi lebih kuat, tapi mungkin itu hanya naik satu tingkat saja. Tapi dengan energi internal yang sudah diasah selama puluhan tahun, itu juga mempengaruhi seberapa besarkah perkembangan mereka hanya dengan satu teknik saja. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Yisul pun mengangkat tangan, lalu ia pun berkata, lalu bagaimana dengan pil violet surgawi yang dulu pernah kita konsumsi? Apakah itu berpengaruh? Chungmyun pun menjawab, ya, itu memang sedikit membantu tapi tidak menyelesaikan semuanya. Tentu saja ada perbedaan besar antara ki yang diperoleh dari pil dan ki yang didapatkan dengan cara berlatih. Kualitas mereka jelas jauh berbeda. Nah, satu-satunya hal yang disayangkan adalah para penatua tidak memiliki aliran ki yang sempurna. Jika mereka memiliki aliran ki yang sempurna dan mengkonsumsi pil Chungmyun atau pil ungu surgawi, maka bisa dipastikan kekuatan mereka akan setara atau lebih baik dibandingkan dengan para penatua dari 9 sekte besar. Dan disinilah peran Chungmyun, yaitu mengembalikan aliran ki di tubuh para penatua ke jalur yang semestinya, sehingga hasilnya mulai terlihat. Pelatihan selama 50 tahun akhirnya kini telah membuahkan hasil. Lalu seseorang menanggapinya, tapi bukankah itu terlalu berlebihan, Chungmyun? Lalu seseorang berkata, hei, apakah kau tidak melihat bagaimana penatua Yunyong bisa mengangkat batu seukuran rumah hanya dengan satu tangannya saja? Itu pasti berkaitan dengan pengendalian energi internal. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Murid-murid pun langsung mengangguk sepakat setelah memikirkan hal tersebut karena mereka juga melihatnya secara langsung. Bahkan Chungmyun yang jauh lebih kuat dari mereka tidak memiliki energi internal sebanyak para penatua karena memang terjadi kesenjangan tahun-tahun dalam pelatihan. Tapi masih ada yang membuat Yeonjung penasaran. Pelatihan yang diajarkan oleh penatua Yunyong, metode menyiksa seperti itu, dari mana ia bisa menemukannya? Bahkan Chungmyun yang gila tidak pernah menyiksa mereka seperti itu. Berlatih mengayunkan pedang di dalam air dengan beban di kaki mereka. Benar-benar cara menyiksa yang tidak biasa.
Lalu Yisul pun menjawab itu semua karena para penatua bisa melakukannya. Baekjun pun menambahkan, mungkin dahulu saat Gunung Hua tertinggal jauh setelah keruntuhan, para penatua melakukan pelatihan yang ekstrim untuk bisa mengejar 9 sekte besar, dan nampaknya pelatihan tersebut benar-benar membuahkan hasil seperti apa yang mereka lihat. Setelah memikirkannya dalam-dalam, para murid pun sepakat untuk tidak mempertanyakan kembali pelatihan yang diajarkan oleh para penatua. Karena dengan cara itu, para penatua bisa bertahan dan juga bisa menjadi kuat. Jadi, yang harus mereka lakukan adalah mengikutinya tanpa mengeluh. Mendengar perbincangan para murid, Jungjin, apakah ini Gunung Hua yang kau inginkan? Mungkin agak sedikit berbeda, tapi intinya sama, yaitu di mana para murid mempercayai penatua mereka tanpa adanya pertanyaan. Yang mereka lakukan hanyalah mengikutinya saja karena mereka benar-benar mempercayai para penatua. Keesokan paginya, setelah bangun tidur, pimpinan sekte Hyunjong pun berniat untuk berkeliling, dan ternyata ia sedikit terlambat karena para murid sudah mulai melakukan pelatihan. Yang pertama yang pimpinan sekte lihat adalah Yisul. Melihat dirinya mengayunkan pedang, pimpinan sekte pun bergumam, ternyata anak itu sudah benar-benar dewasa. Ia masih mengingat betul hari di mana dirinya menjemput Yisul yang bahkan tidak menangis saat berada di depan mayat ayahnya. Dan Yisul juga dikenal sebagai sosok yang penyendiri, tapi kali ini kondisinya sudah jauh lebih baik. Ada banyak orang yang ia percayai di sekitarnya. Baekjun, Jogul, Yisul, Tang Soso, dan juga lainnya. Itu membuat pimpinan sekte tenang. Ia pun menatap langit sambil bergumam, lihatlah dari kejauhan, aku yakin inilah yang kau inginkan. Tentu saja kata-kata tersebut ditujukan kepada ayah Yisul yang telah meninggal. Setelah memperhatikan Yisul, pimpinan sekte pun kembali berkeliling, dan saat ini yang ia lihat adalah Jogul. Sejujurnya, pimpinan sekte juga sedikit terkejut dengan perkembangannya. Dahulu, sebelum kedatangan Chungyun, yang dilakukan oleh Jogul adalah berkeliaran tanpa mempedulikan teknik bela diri. Tapi kali ini, ia menjadi salah satu murid yang paling aktif dalam latihan. Jika itu Yeonjung, mungkin pimpinan sekte tidak akan terkejut, tapi Jogul adalah suatu hal yang berbeda. Perkembangannya juga membuat pimpinan sekte senang. Dan kini pimpinan sekte pun berpindah ke tempat lainnya. Yang ia lihat saat ini adalah Baekjun dan juga Tang Soso. Mereka berlatih pada tempat yang berbeda dengan gaya mereka masing-masing. Nampaknya mereka memiliki metode yang berbeda untuk bisa memperkuat diri mereka masing-masing. Dan bahkan yang lebih mengejutkan adalah pimpinan sekte melihat Unam sedang berlatih. Tentunya itu adalah hal yang tidak biasa. Jika Ungam, mungkin pimpinan sekte tidak akan terkejut. Tapi beda halnya dengan Unam. Sangat jarang dirinya melihat Unam berlatih pagi-pagi buta. Melihat bagaimana para murid berlatih dengan penuh semangat, Yunjong pun merasa senang karena itu menandakan jika masa depan Gunung Hua akan cerah. Nah, setelah menjelajahi bukit bagian atas, kini Yunjong pun berpindah ke bukit bagian tengah. Lalu ia pun mendengarkan sebuah perdebatan.
Tentu saja, Hyun Jong sangat mengenal suara dari murid-muridnya. Itulah kenapa ia nampak begitu terkejut karena yang ia dengar bukanlah suara murid dan ternyata dugaannya benar. Telah terjadi perdebatan antara Hyun Yong dan juga Hyun Sang dan karena Hyun Jong datang secara tiba-tiba itu membuatnya terkejut. Mereka pun berkata, "Sungguh kau benar-benar mengagetkan kami. Sebaiknya jangan mengendap-endap jika ingin bertemu ataupun menyapa." Lalu Hyun Jong pun hanya menanggapinya sambil tertawa dan ia pun berkata, "Sungguh pemandangan yang tidak biasa melihat kalian berdua berlatih pagi-pagi buta seperti ini." Lalu Hyun Sang pun menjelaskan bahwa Hyun Yong ingin ataupun meminta bantuannya untuk menyempurnakan teknik 24 gerakan bunga plum yang belum sepenuhnya dikuasai olehnya. Mendengar penjelasan Hyun Sang membuat wajah Hyun Yong memerah, tapi pimpinan sekte nampak begitu senang karena memang dari dahulu alasan Hyun Yong meninggalkan pelatihan bukan karena keinginannya, tapi karena tidak ada lagi orang-orang yang bisa mengurus aula keuangan. Dan kini karena ia telah memiliki sedikit waktu renggang, ia pun memutuskan untuk kembali berlatih. Untungnya Baeksang dan beberapa murid kini sudah bisa menghandle aula keuangan dengan baik. Lalu Hyun Jong kembali bertanya alasan kenapa Hyun Yong ingin berlatih kembali. Ia pun menjelaskan yang intinya ia sebagai penatua harus menjalani perannya dengan baik dan tidak ingin berada di garda belakang jika terjadi pertempuran di Gunung Hua. Memang dahulu saat berhadapan dengan klan 10.000 orang, para penatualah yang memimpin, tapi tidak bisa dipungkiri lagi jika hampir seluruh murid telah melampaui para penatua. Dengan demikian mereka tidak bisa berdiri di garda terdepan lagi. Mendengar hal tersebut, Hyun Jong nampaknya sepakat. Ia pun menambahkan, "Kau benar, setidaknya kita harus terus berdiri di garda depan sampai 15 tahun mendatang." Setiap orang nampaknya setuju. Nah, setelahnya terjadi perdebatan lagi antara Hyun Yong dengan Hyun Sang, di mana Hyun Sang pun berkata, "Apakah seperti ini memperlakukan orang yang telah mengajarimu?" Lalu Hyun Yong pun menjawabnya, "Jika demikian, cobalah hidup tanpa uang." Tentu saja itu adalah gertakan yang mengerikan dan langsung membuat Hyun Sang melunak. Hyun Jong pun hanya tertawa saat menyaksikan perdebatan mereka. Tapi ia juga sangat yakin bahwa Gunung Hua akan mengalami perubahan besar. Berpindah ke sisi lainnya, nampak Chung Myun tengah berkultivasi. Ia tengah melatih energi internalnya dengan cara menyerap energi eksternal. Nah, energi eksternal didapatkan dari pil yang diminum oleh Chung Myun. Adapun energi internal didapatkan dengan cara melatih tubuh dan juga cara pernafasan. Tentu saja dengan adanya pil yang dikonsumsi oleh Chung Myun, jumlah energi internal miliknya menjadi lebih banyak. Tapi ada satu permasalahan. Itu semua karena seni ilahi awan ungu yang telah ia pelajari. Memang itu adalah teknik luar biasa yang tak kalah hebatnya dengan teknik-teknik pamungkas milik 9 sekte besar. Dan Chung Myun juga sangat menyadari hal tersebut setelah mempelajarinya secara langsung. Seolah-olah beberapa teknik yang pernah ia kuasai sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan seni ilahi awan ungu. Tapi permasalahan terbesarnya adalah saat ini ia tengah berada di persimpangan. Haruskah ia memperkuat seni bela diri ilahi awan ungu atau
mencukupkannya sampai di sini saja. Itu semua karena energi internal Chung Myun yang terkenal begitu murni bisa terkontaminasi jika terus menyerap energi eksternalnya yang tidak murni secara berlebihan. Ya, untuk menyeimbangi perkembangan teknik ilahi awan ungu tentu saja diperlukan energi internal yang besar pula. Dan untuk membuat energi internal tersebut menjadi murni tentunya dibutuhkan waktu yang cukup lama, tapi keadaan tidak mendukungnya karena Chung Myun yakin sesuatu yang besar akan terjadi dalam waktu singkat, dan jika ia belum begitu kuat, ia takut Gunung Hua berada dalam bahaya. Jadi mau tidak mau ia pun harus memilih mengorbankan ki internalnya yang begitu murni menjadi ki internal biasa atau menahan diri sampai energi internalnya bertambah secara murni dan kembali menyempurnakan teknik ilahi awan ungu. Memang tidak terlalu buruk jika energi internalnya terkontaminasi karena saat menjadi Plum Blossom Sign, energi internal Chung Myun jauh dari kata bersih dan juga alami. Tapi saat itu ia bisa mencapai posisi pendekar pedang terbaik di dunia. Dan bahkan jika energi internal Chung Myun saat ini terkontaminasi, itu masih sedikit lebih baik dibanding dengan energi internalnya saat menjadi Plum Blossom Sign, dan bisa dipastikan kekuatannya akan melampaui kekuatannya saat masih menjadi Plum Blossom Sign. Tapi permasalahannya adalah iblis surgawi. Ia bukanlah manusia, melainkan monster sejati. Bahkan saat menjadi ahli pedang terbaik, masih sangat sulit bagi Chung Myun untuk bisa menanganinya. Dan nampaknya energi internal murninya bisa sedikit membantunya jika harus berhadapan dengan iblis surgawi lagi. Saking pusingnya untuk memutuskan hal tersebut, Chung Myun pun sampai mengganti posisinya dari duduk bersila sambil tidur-tiduran. Lalu ia pun menatap langit dan berandai-andai jika saja ia bisa bertambah kuat dengan cepat tapi tidak membuat energi internalnya terkontaminasi, mungkin itu akan menjadi sangat baik. Tapi sayangnya itu nampaknya akan sangat sulit dan mungkin hampir mustahil. Lalu ia pun menatap ke arah makam Chung Jin sambil berkata, "Bagaimana menurutmu?" Lalu Chung Myun pun mengganti arah pandangnya ke tempat di mana murid-murid tengah berlatih. Ia pun kembali berkata, "Lihatlah Chung Jin, walaupun saat ini mereka masih tidak terlalu berguna, tapi mereka sangatlah berharga. Setidaknya saat ini mereka bisa mengambil peran yang tidak bisa diambil oleh Chung Myun. Jika saja Gunung Hua yang dahulu seperti ini, atau setidaknya jika Chung Myun menganggap kehadiran rekan-rekannya lebih baik, mungkin Gunung Hua tidak akan hancur dan menjadi sekte terbaik di dunia saat ini." Lalu Chung Myun pun seperti mendengar perkataan Chung Jin, senior benar, dan mereka nampaknya 1000 kali lebih baik dibandingkan dengan senior yang dahulu. Mendengar hal tersebut, Chung Myun pun nampak kesal, lalu ia pun menginjak-injak makam Chung Jin dan kembali berkata, "Tapi apa yang kau katakan mungkin memang benar. Dahulu Chung Myun tidak terlalu mempedulikan rekan-rekannya karena ia berpikir bisa menyelesaikan semuanya seorang diri. Dan saat invasi kultus iblis, akhirnya Chung Myun juga sadar bahwa ia tidak bisa melakukannya seorang diri. Dan saat ini, setelah menyadari semua itu,
Chungmyun tidak ingin apa yang terjadi dahulu terjadi juga kepada Gunung Hua saat ini. Itulah kenapa Chungmyun mulai mengubah pola pikirnya. Dan setelah sedikit merenung, Chungmyun pun kembali berkultivasi dan tidak terasa waktu pun mengalir begitu cepat. Dengan itu pula, chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.